adik-adik, kita bertemu lagi. Kali ini kita masih tetap dalam sidang anak-anak online ya. Nah, sebelum kita mulai sidang kita, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sehat semua? Ya, kakak harap kalian semua sehat ya. Tetap semangat, oke? Ya, sebelum kita mulai sidang kita, yuk terlebih dahulu kita berdoa. Yuk kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini kami bisa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, pimpin sidang kami kali ini supaya kami bisa mendapatkan Tuhan, kami bisa mendapatkan pelajaran yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami di sini, kakak yang membawakan berita cerita, Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, cerita kali ini kakak beri judul Tuhanku memberi udara. Apa? Sekali lagi, Tuhanku memberi udara. Nah adik-adik, siapa kalian yang tahu udara? Apakah udara itu terlihat? Apakah udara itu bisa kita rasakan? Wah, tentu bisa. Kita semua memerlukan udara, bukan? Nah, sekarang kakak tanya, udara itu buat apa adik-adik? Tahu enggak? Udara itu adalah buat kita bernafas. Nah, puji Tuhan, Tuhan memberikan udara buat kita. Nah, bagaimana kita semua atau adik-adik semua tahu bahwa ada udara? Nah, mungkin adik-adik bisa merasakan ketika ketiup angin atau ketika meniup balon. Nah, udara bisa berada di dalam balon itu adik-adik, seperti gambar ini. Nah, anak yang sedang meniup balon, nah di situ kita bisa melihat balon menjadi apa? Menjadi besar, dari yang kecil menjadi besar. Karena apa? Karena terisi oleh udara. Nah, selain itu coba kalian di rumah coba ambil kipas, kalian kipas-kipas. Nah, kipas-kipas. Nah, pasti kalian bisa merasakan bahwa ada udara. Nah, di sini kakak juga akan tunjukkan. Kakak di sini punya apa ini adik-adik? Ini adalah hair dryer, alat untuk mengeringkan rambut, ya kan? Nah, kakak mau tunjukkan. Di sini kakak punya kertas. Nah, apakah ada udara? Coba ya. Tuh. Nah, kertasnya dia bergerak-gerak karena ada tekanan udara. Nah, ini pelan ini adik-adik. Ini kakak kerasin. Nah, lebih keras bukan tekanannya, udaranya. Nah, lah itu membuktikan bahwa Tuhan memberi udara untuk kita. Nah, Tuhan memberi udara untuk kita ini gratis dan di mana-mana tetap ada udara, adik-adik. Nah, kalau udara itu untuk bernafas. Nah, bila Tuhan tidak memberikan udara, bagaimana kita mau bernafas? Pasti kita kesulitan untuk hidup, benar enggak? Nah, seperti kalau kita mungkin makan, minum, kita bisa tahan bila kita tidak makan, tidak minum dalam waktu sehari, 2 hari, atau bahkan seminggu mungkin kita bisa tahan, kita tidak makan, tidak minum. Tetapi kalau kita tidak bernafas,
sehari pasti sudah mati, pasti sudah meninggal, karena kita tidak bisa tidak bernafas, karena semua manusia, makhluk hidup harus bernafas. Nah, Tuhan kita itu tahu adik-adik keperluan kita, bahwa manusia itu butuh udara, makanya Tuhan memberi udara. Udara ini yang gratis, kita tidak perlu membayar. Tuhan juga menyediakan udara ini di mana-mana, di tempat manapun kita berada, udara tetap ada. Nah, puji Tuhan adik-adik, bahwa Tuhan menyediakan udara ini bagi kita. Adik-adik tahu nggak berapa sih harganya udara? Lah, kalau kalian lihat ya, orang-orang yang sakit, misalkan dia kesulitan untuk bernafas, nah di rumah sakit itu ada tabung udara, adik-adik. Itu yang membantu untuk orang yang sakit, yang susah bernafas, dia memakai tabung itu, dia memakai alat bantu untuk bernafas. Tahu nggak harganya mahal apa enggak? Harganya mahal sekali adik-adik. Dan udara itu yang ditabung itu bisa habis, dan nyarinya juga harus mencari. Terus contohnya lagi, seorang yang menyelam, menyelam di laut misalkan. Nah, mereka juga perlu tabung udara itu, tabung oksigen, supaya mereka ketika menyelam di dalam air, mereka bisa tetap bernafas adik-adik. Nah, terus penyelam tadi menggunakan tabung oksigen yang biasanya ditaruh di belakang itu dipakai oleh penyelam. Nah, maka dari itu Tuhan itu sangat baik sekali pada kita. Bagaimana jadinya bila udara yang ada ini kita harus bayar? Pasti kita tidak mampu membayarnya adik-adik, karena mahal sekali harganya. Padahal kita bernafas tidak cuman sekali 1 jam, misalnya bernafas terus berhenti, kita dalam beberapa jam bernafas terus enggak bisa demikian. Kita bernafas terus menerus. Setiap helai nafas adik-adik, nah itu adalah bernafas. Nah, dimanapun kita berada, kita selalu ada udara di sekeliling kita, seperti ikan. Nah, dimanapun ikan itu berada, pasti di sekelilingnya ada air, karena air itu adalah untuk tempat hidupnya ikan. Nah, kita juga demikian. Kita dimanapun kita berada, udara itu ada di mana-mana, di tempat kita berada. Makanya kita bisa menikmati udara yang segar, kita bisa bernafas setiap saat. Kita perlu mengucap syukur pada Tuhan. Kalau udara ada di mana-mana, kita juga ketika kita mengingat bahwa Tuhan telah menciptakan udara buat kita, kita patut mengingat Sang Pencipta, bahwa Tuhan juga, meskipun Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan bisa kita rasakan, sama seperti udara tadi adik-adik. Nah, maka dari itu kita perlu belajar tetap terus mengucap syukur pada Tuhan. Nah, puji Tuhan ya, Tuhan kita sangat baik sekali. Tuhan menyediakan udara buat kita untuk bernafas. Setiap saat kita tidak perlu membayar, semuanya Tuhan sediakan gratis buat kita. Nah, adik-adik, hafalan kali ini ada di Ayub pasal 33 ayat 4. Kakak ulangi, hafalannya ada di Ayub pasal 33 ayat 4. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Yuk kakak ulangi.
nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, adik-adik, demikianlah cerita dari kakak. Kiranya kita senantiasa mengucap syukur pada Tuhan atas udara yang telah Tuhan berikan buat kita. Yuk, sebelum kita akhiri, kita kembali lagi datang pada Tuhan dan berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan atas udara yang telah Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, kami bisa bernafas setiap saat. Tuhan, terima kasih, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengetahui setiap keperluan anak-anak-Mu. Ketika kami menikmati udara yang Tuhan sediakan, kami juga bisa menikmati dan bersyukur atas berkat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita bertemu lagi pada cerita dan kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.